Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian selalu diberi limpahan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Pada kali ini kita akan belajar logika dari Nabi Muhammad berkaitan dengan prasangka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam hadis qudsi itu dijelaskan sebagai berikut. Aku bersama dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka dengan apa yang diinginkannya, bukan yang ia risaukan dan khawatirkan. Demikian bunyi hadis qudsi, sahabat-sahabat sekalian. Ini hadis qudsi ini adalah sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kita coba perhatikan sahabat-sahabat sekalian. Hadis qudsi ini mengajari kita untuk bagaimana caranya berpikir. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya supaya berpikir positif. Nah, jadi di sana dijelaskan berprasangka dengan apa yang diinginkan. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan berprasangkalah dengan apa yang diinginkan. Nah, bukan yang ia risaukan dan dikhawatirkan. Nah, ini sudah mengandung pengajaran berpikir yang jelas dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, bahwa kita kalau berprasangka atau berpikir, prasangka itu kan salah satunya dengan pikiran. Jadi kalau kita berprasangka atau berpikir, berpikirlah dengan apa yang kita inginkan. Nah, jangan berpikir dengan apa yang kita risaukan atau dikhawatirkan. Nah, ini pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa Nabi Muhammad mengajarkan demikian? Nah, saya akan mengcompare hadis ini dengan Al-Quran. Nah, supaya mengerti sahabat-sahabat sekalian, nanti kita akan paham ya mengapa Nabi memberikan nasihat seperti itu. Nah, kita compare dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai wahyunya, sedangkan Nabi itu adalah penyampai dan penjelasnya, pemberi penjelasan dan penyampai. Tapi kita harus paham. Harus paham, kalau paham berarti kita nanti akan ada akan ada satu pemahaman yang baik sehingga kita mampu melaksanakannya dan kita tahu tujuannya untuk apa kalau paham. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran coba dicek ya, coba sambil dibuka Al-Qurannya. Itu di dalam surah Az-Zariyat ayat 23. Nah, ada bunyinya seperti ini. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nah, ini kuncinya di sini untuk memahami hadis qudsi ini, untuk mengetahui gitu makna apa tujuan hadis qudsi ini. Kita kalau baca Quran kita akan paham gitu. Nah, di situ saya jelaskan ya. Sahabat bisa buka di Quran terjemahan, silahkan, di tafsir silahkan. Di surah Az-Zariyat ayat 3 itu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Di sini ada kata dalam kurungnya, akan benar-benar akan terjadi gitu. Jadi ada penjelasan dari penerjemahnya bahwa sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nah, ini kata kuncinya, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ini kalau dibandingkan dengan isi hadis ya, dengan isi Al-Quran, jadi dengan kita gunakan bahasa logika seperti biasa, karena ini kan pendekatannya pendekatan logika pemahamannya. Jadi di situ ada pola berlogika yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di situ, bahwa prasangka itu berakibat menjadi kenyataan.
Maka dari itu harus hati-hati dalam berprasangka. Berprasangkalah dengan apa yang diinginkan, jangan yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena prasangka itu akan jadi kenyataan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zariyat, bahwa yang dijanjikan itu benar-benar seperti perkataan yang kamu ucapkan. Bahwa yang dijanjikan itu, yang dijanjikan Allah maksudnya akan benar-benar terjadi seperti kamu mengatakan yang kamu ucapkan. Nah, perkataan yang kamu ucapkan itu akan benar-benar terjadi. Maka Rasulullah mengeluarkan hadis qudsi, menasehati kepada kita, berprasangkalah dengan apa yang kita inginkan. Karena hati-hati, apa yang kamu prasangkai itu akan jadi kenyataan. Jadi kalau kita berprasangka dengan kekhawatiran kita, berprasangka dengan sesuatu yang ditakutkan oleh kita, maka justru itulah kekhawatiran dan ketakutan itu akan terjadi pada diri kita gitu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah petunjuk berpikir dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah, diberi penjelasan oleh Rasulullah. Dan mestinya ini dipahami oleh seorang muslim. Maka seorang muslim tidak boleh seenaknya berprasangka, tidak boleh seenaknya berpikir. Maka sebaik-baiknya berprasangka atau berpikirlah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang benar-benar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah itu adalah benar. Artinya apa? Dia akan terjadi seperti apa yang kamu katakan. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengampun, Allah langsung mengampuni kita. Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah langsung memberikan rezekinya kepada kita. Nah, ini harus dilatih tuh di dalam pikiran. Karena pikiran itu perubahannya sangat cepat itu. Seperti kalau kita cek orang ya, kalau orang yang ngomongnya mencela-mencela, kadang A, kadang B, kadang C, besok D, itu kendalanya ada di pikiran itu. Maka berpikir positif itu harus dilatih, tapi harus dilatih juga harus kita paham kenapa sih kita harus berpikir positif. Nah, banyak orang ahli berpikir tentang positif, tentang berpikir positif, selalu memberikan tip-tip bagaimana supaya kita selalu berpikir positif ya. Itu banyak sekali kita temukan di berbagai macam media. Tapi kali ini saya juga mengajarkan kepada sahabat-sahabat sekalian tip bagaimana berpikir positif, tapi sumbernya kepada hadis dan Quran. Supaya apa? Supaya kalian meyakini, supaya kita meyakini bahwa berpikir positif itu, ya, ketika berpikir positif itu ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah kita. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, bedanya kalau kita berpikir positif dari Al-Quran sumbernya, dan kita berpikir positif berdasarkan petunjuk atau pendapat dari orang-orang. Nah, kalau dalam ilmu berpikir, kalau kita bertindak atas nama perintah orang, maka orang itulah yang menjadi ilah kita. Nah, kalau kita berpikir berdasarkan kitab suci, berdasarkan wahyu, berdasarkan hadis, berdasarkan perintah Rasul, maka sesuai yang diperintahkan Allah bahwa kita menjadikan pedoman kita adalah Rasul, dan menjadi ilah kita adalah, kalau kita berpedoman kepada Rasul, yang menjadi ilahnya adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengatakan di sini adalah mengajarkan sahabat-sahabat sekalian untuk berlogika Tuhan itu, supaya berpikir itu ilahnya langsung kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, harus mengerti, tahu sumber-sumber dalam cara berpikirnya dari mana. Maka sumber berpikirnya saya perkenalkan langsung kepada hadis dan Quran. Maka supaya apa? Supaya langsung bahwa kalau itu kita temukan kebaikan, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum masuk kepada pemahaman pengetahuan kita, yaitu terserah kepada yang menerima keilmuan itu. Tapi kalau kita berbicara sumbernya dari Quran dan itu ada kebaikan,
maka kebaikan itu adalah harus dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya juga kalau menemukan cara-cara berpikir berlogika yang benar dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka saya mengatakan ini logikanya dari siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemilik logika. Maka dengan berpikir menggunakan logika Tuhan itu sengaja kita lakukan supaya kita dalam berpikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menjanjikan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Siapa yang paling banyak mengingat Allah, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini keuntungan berlogika Tuhan itu adalah ketika kita berpikir selalu tertanam di dalam pikiran kita ada Allah yang esa gitu. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu, sekalipun kita selalu terjerumus ke jalan yang salah, kita akan selalu ingat dan akan cepat ingat bahwa ini adalah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu keuntungan bagaimana kita berlogika Tuhan. Artinya saya mengajarkan, hanya mengingatkan, hanya menyampaikan apa yang ilmu yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengingatkan, dan saya mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa ya? Supaya kita selalu dibimbing dan dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, logika-logika yang saya sampaikan bersumber kepada Quran dan hadis, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua dan menjadi petunjuk bagi semua, dan mudah-mudahan Quran betul-betul menjadi guidance bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Dan semoga kita semua ditampung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempatnya di surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Jika ada kebaikan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu mutlak milik pribadi saya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.